Baiklah, selamat siang saya ucapkan kepada tim penilai Serdos. Saya Ana Agung Putu Agung Mira Purnamasari dengan NIDN 0807029301 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa. Jadi pada video ini saya akan memaparkan proses pengajaran yang saya lakukan, yaitu dengan pertama saya memulainya dengan pembuatan RPS dan silabus. Jadi dalam pembuatan RPS, saya mengacu kepada kurikulum prodi untuk menentukan tingkat capaian lulusan. Dari CPL atau capaian lulusan tersebut, saya jabarkan menjadi CPMK dan sub CPMK. Dari sub CPMK tersebut, saya juga buatkan silabus yang berisi indikator, kriteria dan bentuk penilaian, metode pembelajaran, serta bobot penilaian yang akan saya berikan kepada mahasiswa. Nah, pada proses pembelajaran, saya menggunakan e-learning management system yang sudah disiapkan oleh Universitas Warmadewa. Jadi di sana saya melakukan proses pembelajaran, dimulai dari absensi, kemudian pemberian materi, diskusi, penugasan, dan juga evaluasi. Nah, mahasiswa melakukan absensi terlebih dahulu di e-learning, jadi sebelum perkuliahan tersebut mulai, dan kemudian kelompok penyaji juga harus mengirimkan dokumen tugasnya maksimal H-1 dalam bentuk Word maupun PPT agar bisa dipelajari oleh anggota kelas yang lainnya. Nah, kemudian proses presentasi dan diskusi itu saya lakukan di Google Meet atau juga di Zoom. Kemudian pada mata kuliah akuntansi keuangan 1 yang saya ampu, mahasiswa tidak hanya berpresentasi, tapi juga saya berikan studi kasus dan akan ada sesi tanya jawab setelahnya. Jadi mahasiswa yang aktif itu akan saya berikan nilai keaktifan yang akan menunjang nilai akhirnya. Nah, pada video ini juga saya sertakan dokumen rekaman video pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi keuangan 1. Berikut saya share screen mengenai contoh e-learning yang saya gunakan dalam pengajaran saya. Jadi ini adalah e-learning Universitas Warmadewa yang saya gunakan untuk pembelajaran atau pengajaran saya. Jadi mahasiswa akan melakukan absen terlebih dahulu di daftar kehadiran di sini, dan kemudian mahasiswa juga akan mengirimkan materi-materinya di setiap subbab-subbab yang saya berikan. Jadi mereka akan memasukkan di sana, kemudian akan bisa dilihat oleh anggota kelas yang lainnya. Nah, kemudian pada setiap pertemuan, jadi akan ada presentasi dari mahasiswa yang kelompok-kelompok mahasiswa yang sudah ditetapkan di awal perkuliahan. Kemudian presentasinya itu akan menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Begitu. Jadi kemudian jika mereka aktif atau melakukan presentasi atau aktif dalam bertanya jawab atau menjawab atau bertanya kepada saya ataupun kelompok penyaji, itu biasanya nilainya akan saya rekap dalam bentuk Excel seperti ini dan akan saya share ke mereka. Jadi mereka mahasiswa itu tahu seberapa aktif mereka di kelas saya dan seberapa aktif kehadiran mereka di kelas saya. Dan apabila keaktifannya kurang atau kehadirannya kurang, tentunya nilainya juga akan kurang. Itu mengikuti pada bobot nilai yang sudah diterapkan di RPS dan silabus yang sudah kami sepakati di awal perkuliahan. Baiklah, selamat pagi untuk seluruh mahasiswa yang hari ini hadir di kelas saya. Jadi untuk hari ini mata kuliah akuntansi keuangan 1, ini materinya adalah tentang persediaan. Jadi seperti jadi untuk materi hari ini silakan kepada kelompok yang bertugas untuk presentasi, silakan saya persilakan untuk melakukan presentasinya. Jadi nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab seperti biasa. Kemudian silakan kepada yang punya pertanyaan atau yang ingin mendapatkan nilai keaktifan di kelas saya, silakan untuk bertanya, menjawab, atau menambahkan jawaban dari teman-temannya. Jadi silakan untuk kelompok presentasi. Baik Bu, izin memulai presentasi. Sebelumnya Om Swastiastu,
Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai materi persediaan. Sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gustiawi Mirasinta Dewi, NPM 356, Alvina Nurdamayanti, NPM 354, dan yang terakhir adalah Nimali Jovita Dewi Janawati, NPM 371. Next, Yofi. Yang pertama akan kami bahas adalah mengenai pengertian persediaan. Persediaan menurut PSHK 14, yang pertama adalah tersedia untuk dijual di dalam kegiatan usaha biasa. Yang kedua adalah dalam proses produksi untuk penjualan. Dan yang terakhir adalah dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Next, barang dalam transit, yaitu situasi di mana barang belum diterima oleh pembeli tetapi sudah dikirim oleh penjual pada akhir periode fiskal. Barang dalam transit terbagi menjadi dua, yaitu free on board atau FOB destination dan free on board FOB shipping point. FOB destination yaitu biaya transportasi dibayar oleh penjual dan hak kepemilikan tidak beralih hingga pembeli menerima barang. Sedangkan FOB shipping point yaitu biaya transportasi dibayar oleh pembeli dan hak kepemilikan beralih ketika barang dikirimkan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Barang atas penjualan dengan perjanjian khusus dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, penjualan dengan perjanjian pembelian kembali, yaitu pembeli tidak dapat mengakui perjanjian sebagai penjualan dan tidak mengurangi barang dari persediaan. Yang kedua, penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi. Penjualan memiliki 2 pilihan. Yang pertama yaitu mencatat penjualan pada nilai penuh dan membentuk akun penyisihan atas estimasi pengembalian penjualan. Yang kedua, tidak mencatat adanya penjualan hingga dapat diperkirakan tingkat pengembalian oleh pembeli. Dan yang terakhir yaitu ada penjualan cicilan. Penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Ini merupakan tujuan agar supaya seseorang yang karena keadaan terpaksa membutuhkan uang harus menjual harta atau barangnya. Dengan kemungkinan bila kelak keadaan mengizinkannya, maka ia dapat membeli kembali barang yang sangat disayangi itu. Misalnya contohnya itu warisan. Perjanjian tidak boleh lebih dari 5 tahun. Ini diatur dalam UU Hukum Perdata Buku 3, Titel 5, Bab 4, yang berisi hak pembelian kembali timbul karena adanya perjanjian bahwa penjual dapat membeli kembali barangnya dari si pembeli dengan harga semua dan dengan membayar sejumlah uang ganti rugi. Kaitannya dengan akuntansi, misalkan perusahaan dealer menjual persediaan motor kepada pihak pembeli karena butuh dana mendadak. Penjualan ini dilakukan dengan perjanjian pembelian kembali. Pihak pembeli tidak boleh mengakui motor yang dijual penjual tersebut sebagai persediaan sehingga pembeli tidak bisa menjual kembali motor tersebut sampai batas waktu yang ditentukan. Biaya persediaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya pembelian, meliputi harga beli, biaya import, pajak lainnya, dan biaya lainnya. Yang kedua yaitu ada biaya konversi, biaya yang timbul untuk memproduksi bahan baku menjadi barang jadi atau barang dalam proses. Yang terakhir yaitu biaya lainnya, yaitu biaya yang timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini, misalnya biaya desain dan biaya praproduksi yang ditujukan untuk konsumen spesifik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Sebab selanjutnya yaitu sistem pencatatan persediaan. Di sini sistem pencatatan persediaan dibagi menjadi 2, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Sistem periodik merupakan sistem pencatatan persediaan di mana kuantitas persediaan ditentukan hanya pada saat perhitungan fisik yang biasanya dilakukan secara stok opname. Sedangkan sistem perpetual merupakan sistem pencatatan persediaan dengan pencatatan yang up to date terhadap
barang persediaan dan dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Next. Selanjutnya yaitu asumsi biaya. Di sini asumsi biaya dibagi menjadi 3, yaitu metode identifikasi khusus, metode FIFO, dan metode rata-rata tertimbang atau average. Nah, kenapa LIFO tidak digunakan? Karena tidak diperbolehkan lagi oleh PSAK 14 revisi 2008. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu metode identifikasi khusus. Biaya tertentu yang diatribusikan ke unit persediaan tertentu. Menggunakan metode ini harus mengidentifikasikan barang yang dijual dengan tiap jenis dalam persediaan spesifik. Selanjutnya hanya diterapkan pada suatu entitas yang memiliki persediaan sedikit, nilainya tinggi, dan dapat dibedakan satu sama lain. Contohnya seperti galeri lukisan. Selanjutnya yaitu metode FIFO. Pada metode ini, unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. Kelebihan pada metode FIFO ini yaitu nilai persediaan yang disajikan dalam neraca lebih relevan dan menghasilkan laba yang lebih besar. Sedangkan kekurangan dari metode FIFO ini adalah pajak yang dibayar lebih besar dan laba yang dihasilkan kurang akurat. Selanjutnya yaitu metode rata-rata tertimbang atau average, yaitu metode ini membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Sekian presentasi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, terima kasih untuk kelompok penyaji. Jadi sekarang kita akan lanjutkan dengan pertanyaan. Jadi silakan kepada mahasiswa yang lain yang ingin bertanya atau menambahkan, saya persilakan. Izin bertanya, Bu. Oke, Satya Ayu silakan bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Nikada Satya Urmanta Putri, NPM 183 3121 100. Oke. Di sini saya ingin bertanya, jenis perusahaan kan ada 3 nih dalam akuntansi. Ya. Tolong jelaskan tentang persediaannya masing-masing. Sistem persediaannya maksud saya, Bu. Oke. Jadi silakan untuk kelompok. Ya, terima kasih. Mau dikumpulkan dulu pertanyaannya atau langsung dijawab? Gimana? Mungkin dikumpulin dulu, Bu. Oke. Sambil mencari. Oke. Jadi sekarang untuk pertanyaan kedua, silakan. Siapa yang mau bertanya? Mohon izin, Bu. Saya ingin bertanya. Artini, silakan. Ya. Tadi kan sedikit dijelaskan tentang penjualan konsinyasi. Contoh usaha dari penjualan konsinyasi itu usaha apa ya, Bu ya? Oke. Terima kasih. Jadi ini sudah ada 2 pertanyaan. Jadi silakan untuk kelompok penyaji untuk menjawab 2 pertanyaan dari temannya. Mungkin silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum menjawab. Mohon izin menjawab, Bu. Ya, silakan Devita. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nikada Satya Ayu Putri, NPM 100. Di sini pertanyaannya, jenis perusahaan ada 3. Ada yang bisa menjelaskan apa saja persediaan tersebut. Jenis perusahaan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa. Persediaan perusahaan dagang adalah saat barang dibeli oleh perusahaan perdagangan untuk dijual kembali dalam usaha normalnya.
Sedangkan persediaan perusahaan manufaktur mencakup persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, dan persediaan bahan baku. Dan yang terakhir, perusahaan jasa ialah perusahaan yang tidak memproduksi dan menghasilkan barang atau suatu produk. Oleh karena itu, perusahaan jasa tidak mempunyai persediaan barang apapun untuk dipasarkan oleh dijual kepada konsumen. Sekian dari kelompok kami, mungkin ibunya ada tambahan. Oke, jadi gimana untuk kelompok yang bertanya tadi siapa ya? Saya Bu, Oke, Satya Satya Ayu. Ayu. Bagaimana dengan jawaban dari Jovita? Baik, bisa diterima Bu. Oke, mungkin saya Jawabannya tambahkan. lengkap. Oke, jadi mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi untuk perusahaan itu kan ada 3 jenis perusahaan. Itu ada perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, dan ada perusahaan dagang gitu ya. Jadi mungkin untuk contoh-contohnya itu mungkin bisa saya tambahkan kalau misalnya perusahaan jasa. Perusahaan jasa yang termasuk perusahaan jasa itu misalnya Garuda Indonesia, dia jasanya jasa perjalanan. Itu salah satu termasuk perusahaan jasa. Sedangkan kalau perusahaan dagang, contoh perusahaan dagang yang biasa kita lihat itu adalah misalnya Alfamart, Indomaret, itu contoh perusahaan dagang di mana jenis persediaannya itu adalah barangnya itu yang dia dapatkan dijual kembali, dia tidak melalui proses produksi. Jadi kalau perusahaan manufaktur bedanya dia memproduksi dulu. Contohnya adalah seperti PT Sepatu Bata. Jadi dia memproduksi, ada pabriknya, pabrik untuk pembuatan sepatu. Jadi bedanya kalau jasa dia tidak punya persediaan ya, yang punya persediaan itu hanya perusahaan dagang dan juga perusahaan manufaktur. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, silakan untuk kelompok penyaji menjawab pertanyaan kedua. Itu tadi kalau nggak salah dari Martini ya. Dari Martini, silakan. Baik Bu, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Martini, yaitu pertanyaannya mengenai penjualan konsinyasi. Contoh usaha yang menerapkan konsinyasi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan barang konsinyasi itu sendiri adalah barang yang dititipkan pemilik atau konsignor kepada penjual atau konsignee, sehingga barang masih dicatat sebagai persediaan pihak pemilik hingga barang tersebut terjual. Contoh usaha yang menerapkan konsinyasi di sekitar kita ya, contohnya itu seperti koperasi kampus atau kantin kampus. Kemudian ada seorang penjual keripik menitipkan dagangannya di kantin, lalu si pembuat keripik tersebut mendapatkan bayaran setelah keripiknya berhasil dijual oleh pedagang kantin. Kurang lebih seperti itu contohnya. Oke, bagaimana untuk kelompok penanya, maksud saya bagaimana untuk penanya atas jawaban dari kelompok penyaji? Apakah bisa diterima, Martini? Bisa Bu, tapi saya mau nanya, kalau seandainya keripiknya tidak laku itu yang menanggung ruginya itu pemilik barang atau pedagang yang dititipkan? Terima kasih. Oke, silakan kelompok penyaji, apakah ada tambahan lagi jawabannya? Mengenai itu, artinya harus dibicarakan di awal antara pembuat keripik dengan pedagang kantin. Namun biasanya jika tidak habis terjual, akan dikembalikan oleh pedagang kantin ke pedagang keripiknya. Ya, sekian jawaban yang bisa kami jawab. Apakah ada tambahan dari Bu? Oke, bagaimana Martini atas jawaban dari kelompok penyaji? Bisa diterima Bu. Oke. Terima kasih Alvina. Jadi kalau misalnya contoh paling dekat yang bisa kita temui dari produk konsinyasi itu adalah seperti di Nasuki ya, koperasi kampus atau di kantin kampus. Itu biasanya misalnya yang punya pembuat keripik itu misalnya atau yang punya snack gitu lah misalnya. Dia tuh kan nggak punya tempat untuk memasarkan produknya. Jadi dia bekerja sama dengan kantin kampus, caranya adalah dengan konsinyasi. Jadi dititipkan di kantin, kemudian yang laku itu baru akan dibayarkan oleh pemilik kantin ke dagang yang punya produk tersebut gitu ya. Jadi di sana akan ada saling menguntungkan lah antara keduanya gitu ya.
Jadi untuk kerugiannya pun mungkin pemilik kantin, kalau misalnya itu barangnya itu cepat basi, jadi pemilik kantin mungkin akan lebih tertolong karena barang ini konsinyasi dan ada pembicaraan di awal bagaimana jika barang tidak laku, seperti itu, seperti jawaban dari penyaji ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan memberikan share screen dulu untuk kasus, jadi silakan nanti untuk dijawab siapapun, entah itu penyaji atau audiens yang lain, silakan untuk menjawab ya. Silakan tadi Jovita tolong kembalikan hostnya ke saya dulu. Ya, terima kasih. Nanti ini ada soal yang mesti Anda jawab. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Belum, Bu. Oh, sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kalau kayak gini terlihat? Sudah ya? Lihat, Bu. Nggih. Sudah, Bu. Nah, jadi soal yang pertama itu adalah jika diketahui nilai persediaan awal itu 1 juta, pembeliannya sebesar 7.100.000 dan persediaan akhirnya itu sebesar 3.300.000. Jadi silakan Anda hitung kedua soal ini dengan metode FIFO dan rata-rata tertimbang. Jadi yang pertama Anda hitung dengan menggunakan metode FIFO, yang kedua Anda hitung dengan metode rata-rata tertimbang. Nah, bedanya di sini dari soalnya adalah untuk persediaan awalnya sama sebesar 1 juta, untuk pembeliannya sama sebesar 7.100.000, sedangkan persediaan akhirnya itu berbeda. Yang untuk soal pertama 3.300.000 dan soal kedua itu sebesar 2.430.000. Paham? Paham, Bu. Oke. Jadi silakan ada yang mau menjawab. Bu, izin menjawab. Oke. Boleh? Boleh? Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1, Bu. Oke. Yang metode FIFO. Di sini kan dijelaskan kalau persediaan awalnya itu 1 juta. Perkenalan dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Nikada Setia Permata Putri, NPM 183312100. Oke. Nah, sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang metode FIFO, di mana persediaan awalnya 1 juta, dan pembelian 7.100.000, dan persediaan akhirnya 3.300.000. Jadi, cara menghitungnya itu pertama, persediaan awal sebesar 1 juta, ditambah dengan pembelian sebesar 7.100.000. Jadi, akan mendapatkan barang tersedia untuk dijual sebesar 8.100.000. Setelah itu, barang tersedia untuk dijual tersebut dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 3.300.000, maka akan mendapatkan harga pokok penjualannya sebesar 4.800.000. Oke, benar sekali Mungkin jawabannya. hanya segitu. Oke, terima kasih Satya atas jawabannya. Terima kasih, Bu. Jawabannya tepat sekali. Dan untuk soal kasus nomor 2, jadi siapa yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Silakan Mira. Perkenalkan, nama saya Gustia Yumira Sinta Dewi, NPM 356. Jadi untuk soal nomor 2, tahap yang pertama kita harus mencari barang tersedia untuk dijual terlebih dahulu dengan menjumlahkan persediaan awal dengan pembelian sehingga menghasilkan 8.100.000 rupiah. Kemudian barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 2.430.000 rupiah sehingga menghasilkan harga pokok penjualan sebesar 5.670.000 rupiah. Sekian, Bu. Terima kasih. Jadi dari jawaban tadi, untuk jawaban pertama, kasus pertama itu HPP-nya sebesar 4.800.000 rupiah. Dan untuk soal nomor 2,
itu HPP-nya sebesar Rp5.670.000. Jadi dari sini kita ketahui bahwa jika metode yang digunakan berbeda, itu tentu akan menghasilkan harga pokok yang berbeda juga ya. Jadi untuk caranya, ini sebenarnya ada soal panjangnya, cuman di sini saya ringkas untuk mencari nilai dari HPP-nya ya, untuk menghemat waktu. Jadi untuk nanti mungkin jika ada yang ingin mempelajarinya lagi, akan saya kirim selanjutnya untuk sebagai tugas di rumah, dikerjakan di rumah, supaya mengingat-ingat mata kuliah kita pada hari ini, yaitu tentang persediaan, gitu ya. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi dari mahasiswa yang lain? Mungkin ada pertanyaan untuk kepada audiens, kepada kelompok penyaji. Apakah ada pertanyaan tambahan mungkin? Alvina, mungkin apakah ada pertanyaan? Tidak? Tidak, Bu. Oke, tidak ada. Martini, apakah ada pertanyaan lagi? Sebelum kita tutup kelasnya pada hari ini? Belum, Bu. Oke, belum. Oke, karena hari ini tidak ada pertanyaan lagi, karena sudah jelas ya sepertinya semua atas presentasi dari kelompok penyaji dan dari perhitungan latihan kita tadi. Jadi, silakan untuk kelompok penyaji menutup presentasinya dan menutup pertemuan pada pagi hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk presentasi kali ini kami tutup dengan Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi silakan. Jadi untuk hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Nah, kita akan ketemu lagi minggu depan. Minggu depan di mata kuliah saya. Jadi materi minggu depan saya harapkan untuk mahasiswa yang presentasi agar siap. Jadi materi untuk minggu depan itu adalah materi aset tetap dan properti investasi ya. Jadi silakan dipelajari materi dengan baik-baik. Untuk mahasiswa yang lain silakan untuk membaca, jika karena nanti kan materinya akan di-share H-1. Jadi silakan untuk dipelajari dulu sebelum kita mulai kelas minggu depan. Jadi Anda punya bahan untuk ditanyakan nanti ya. Baiklah, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada kelompok penyaji dan audiens, dan terima kasih juga kepada observer yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi, 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 Om. Demikian tadi pemaparan saya. Jadi pada video ini juga saya sertakan dokumen video pembelajaran, di mana salah satunya pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 yang saya ampu. Sekian pernyataan singkat saya, semoga dapat dipahami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.